Darul Agung Malang. Saya selaku kepala sekolah, nama saya DRS Ahmad Kifli PDI. Visi kami adalah soleh, cerdas, terampil, mandiri. Jadi tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga keterampilan. Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot. Episode kali ini kita bisa datang ke sebuah pesantren dan Romo Yainya datang ke podcast kita. Bisa perkenalan Romo Yai. Saya namanya Mujib Musta'in, panggilannya biasanya Gus Mujib sih. Saya ada di Pondok Pesantren Darul Agung Malang. Salam kenal, selamat pagi Mas Sakmanto. Ya, kita berada di sebuah pesantren yang konsepnya itu super duper milenial. Dimana di pesantren ini pernah diliput beberapa TV bahwa pesantren ini adalah ekstrakurikulernya aja itu motocross, dan bisa dibilang mungkin satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia. Dan selamat ya Romo Yai, istilahnya tahun ini bisa 2 orang santri di sini mensupport Jawa Timur untuk datang ke PON Papua. Ya, terima kasih Mas. Jadi tidak hanya sekedar cuman main motocross, tapi benar-benar pesantren ini sudah menghasilkan atlet nasional gitu. Jadi banyak hal yang buat saya dalam tanda kutip luar biasa. Jadi pesantren tidak hanya di dalamnya berisi tentang ilmu agama, tapi di dalamnya juga ada sekolah yang saya bilang ini kelasnya sudah luar biasa. Dan suasananya kalau di sini saya nggak kayak pesantren, kan saya juga santri dulu. Tapi ini nggak kayak pesantren, kayak hotel. Kayak hotel. Ya, memang banyak sih yang bilang gitu ya. Apa salahnya gitu kalau hotel buat pesantren gitu? Oh gitu ya, ini anggap ini aslinya hotel, ini aslinya resort, Ya. tapi sama beliau dijadikan pesantren gitu. Ya, kita memang nggak pengen membatasi ya, bahwa kayak sekarang orang melihat pondok pesantren itu kan Kumuh. Ya. Bangunannya, Ya. apanya gitu kan. Terus santrinya juga ditutupi kayak harus bisa ini, bisa itu, cuman ngaji aja. Nah, kalau di sini kan kita ngelayanin gitu ya. Mau muridnya itu Pengen bisa apa? silat, Ya. boleh. Mau belajar robot dari plastik juga boleh. Mau bengkel boleh. Mau tanam aquaponik boleh. aquaponik kayak misalnya di belakang ada Bak sampahnya beliau juga termasuk jalan di sini. Iya. Terus sekarang juga plastik di kamar mandi tidak ada Ya. saset. Jadi beliau membuat konsep baru bahwa pesantren itu biasanya kan tempatnya berkumpul orang, juga tempatnya berkumpul sampah. Iya. Di sini sudah sasetless sama botol plastikless gitu ya. Iya. Jadi semua sabun dan sampo, juga sabun cuci tidak boleh menggunakan kemasan, Nggih, nggak tapi saset. daur ulang. Apa istilahnya? Pakai kemasan yang kemasan botolnya itu aja gitu ya. Ya, Cuman kita- ngambil isinya aja. Cuma isi ulang aja di tempat. Ya, isi ulang. Jadi benar-benar di sini tidak menghasilkan sampah. Dan itu Indonesia perlu tahu gitu, bahwa ada di Malang, di Jawa Timur, ada pesantren yang sudah zero waste dan bisa disebut green santri gitu loh. Jadi pesantren yang sudah memakai konsep zero waste. Iya. Mungkin awal mulanya jenengan buat konsep ini, kalau beliau ini kan kalau dilihat dari nama Darul Ulum itu kan pasti Jombang. Iya betul. Kalau saya memang asli kelahiran Jombang. Iya. Tempatan. Jadi pesantren Darul Ulum yang di Jombang sama di sini itu kan beda, sehingga kan bisa ditarik. Kenapa kok hampir tidak sama dengan
Darul Ulum yang terdahulu, yang pertama yang di Jombang. Ya, mungkin karena kenal Mas Aguarto ya di Gak Jadi enak. kalau misalnya sekarang ada di Jombang, lalu kita taruh kutip ya, saya kalau misalnya di Jombang pakai serban, rok putih Iya. dan sebagainya, Iya. sarungan. Iya. Itu Sedangkan kan sudah- tamunya model saya. Ya. Kadang yang datang super nggak sopan ke celana pendek, itu beliau bukan. tetap santai aja. Bukan. Karena yang kita hadapi itu isi dunia. Mas. Isi dunia. Ya ya itu. Isi dunia. Kita nggak berada di dunia lain gitu. Iya. Jadi apa yang ada di dunia ini kan ada yang memang anak muda yang pengen sekolah kayak apa, gitu. Yeah. Ada orang tua yang pengen sekolah kayak apa. Iya. Nah kita nggak pengen kayak di Jombang, tapi tetap ya. Ya standar pesantrennya tetap yang Jombang. Standar pesantrennya tetap, tapi kita coba yang lain gitu. Kemasannya ya. Kemasannya yang lain. Kemasannya. Kalau tujuan sama, Ya, tujuan tujuan sama, sama. caranya berbeda, kemasannya berbeda. Ya kayak alhamdulillah sekarang misal anak saya dulu seneng balap ya, saya Yeah. diajak balap itu kan akhirnya motor cross sampai di sini ada beberapa sekarang hampir 25 santri dari Papua, Jambi dia ngikut motor cross dan kita nggak main-main. Ya. Semua yang ada di sini nggak saya bolehkan main-main, semua harus punya fokus. Semua harus Tujuan. total ya. Ya kalau misalnya mau latihan motor cross ya harus ujungnya itu jurnas. Nah, Ya. alhamdulillah sekarang ada 2 santri Sidafa sama Kumpul tertarik untuk bisa ikut PON Mewakili Jatim ya? PON Jatim Ya. motor cross. Nah sebelumnya anak saya ikut tapi anak saya agak sakit belum sembuh, masih baru patah setahun yang lalu. Ya. Oke. Awalnya pada saat jenengan buat seperti ini, keluarga itu gimana? Ngalir aja ya, ngalir aja. Pertama saya rasa kalau yang biasa pesantren kita ya di warga Nahdien itu kan harus klasik gitu. Sedangkan jenengan ini super modern gitu. Kira-kira awal itu entah teman-teman kiai, entah teman-teman itu komentarnya pripun pertama? Ya Excited. excited, satu ada yang tetap aja pro kontra. satu ada yang misalnya keluarga dari saya juga keluarga dari Tambak Beras ya. Iya, Tambak Beras, iya. Jumiatin putranya Kiai Wawas Bula, saya cucunya bawa Tambak Beras. Itu kalau rata-rata datang ke sini itu lihat Ya kalau tambah beras ke sini kaget-kaget kali ya. iya, lihat anak saya pakai celana pendek gitu. Terus tanya gitu, "Cip, ini kok kayak celana pendek?" Ya cuma saya jawab, "Alhamdulillah masih pakai celana gitu kan." Daripada Ya itu buat saya yang jenengan itu apa ya? Masih untung pakai celana. Iya, masih untung pakai celana. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya kaget di tengah pandemi, beliau malah kan santri-santri memang nggak boleh keluar, dibatasi, mungkin biar santrinya nggak bete ya, dibuatkan kafe namanya Begendeng. Saya kaget, Begendeng Cafe, wah ini ada di pesantren. Dan sampai hari ini ketika saya cari kafe Begendeng ini satu-satunya kafe yang ada di dalam pesantren di Indonesia. Betul. Dan
kemarin ada Gus Tapi saya. konsepnya nggak main-main loh. Ya benar-benar standar Oh, kafe iya, bintang 5 iya. loh. Jadi anak-anak santri yang nggak mau pulang, Baristanya santri semua. baristanya itu kami sekolahin ke Batu, Iya, iya. caranya how to be served gitu, Iya. dan lain sebagainya, cara buat kopi. Saya pikir malah itu tadi bukan santri loh. Saya pikir jenengan rekrut orang luar loh. Karena gayanya sudah kayak anak, Iya, sudah kayak iya. anak kafe. Iya, jadi malah yang melakukan kali ini ya, gayanya kayak Iya, orang iya, asing iya, gitu. iya, iya, betul. Orang yang baik itu yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Keadaan Itu yang itu baik. kuncinya itu nih. Iya, keadaan yang baik. Iya. Jadi kalau kita mau jual kopi, kafe, itu santri itu harus tidak nampak santri gitu ya. Tidak nampak. Iya. Harus Benar-benar bisa- kayak barista, Ah, bener. Bener-bener kayak barista. Tapi kalau ditilik ke dalam itu agak berbeda. Barista, tapi pada saat tertentu Duhur Ya, duhur sholat. Misal gitu ya. Iya, Sholat iya, juga nggak apa-apa, bukan urusan saya. Mau sholat apa enggak itu saya nggak ngurusin gitu. Iya, iya, iya. Nggak. Kita nggak ngurusin sampai ke dalam-dalamnya Nggak. orang. Kita ngurus fokus. Iya. Beliau selalu Saya- ngajarkan untuk kita fokus pada diri, Iya. nggak fokus pada Saya nggak menjaga suka orang. mengurusin orang lain karena nggak semua orang pengen kurus, Mas. Duh, kan nggak enak. Sindirannya arahnya ke sana. Nah, yang dulu Iya, iya. itu kok. Iya, 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 bener. Jadi kafe ini sudah buka di Jombang, sudah buka di Majalengka, dan semua saya pengen Sudah punya ini, Pak. Sudah punya istilahnya sudah punya franchise ya. bukan nama kita sama ya. Oh, namanya aja Kita- boleh diizinin. ya, Diizinin nama sama. Ya, karena tetangga kita ada jamaah Yeah. yang bikin, terus mereka antusias, ada mualim murid yang punya anak minat gitu kita belajarin. Tapi sementara kita rekrut dari lingkungan kita ya, jamaah kita gitu. Ya Dari- lingkungan yang ya, yang tahu ya. yang tahu, yang memang Takutnya nggak standarnya nggak ya, baik. potensi Iya. di Indonesia kayak memang anaknya niat bagus, bisa dididik dan mau entertain, mau dia mencari artinya gini, kerja itu ibadah gitu. Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Kerja yang paling baik itu ibadah. Jadi kalau kita mau kayak Mas Takwanto kerja apa-apa itu semua ibadah gitu. Kalau dilihat ibadah itu bagus. Bukan soal sholat malam itu iya ibadah gitu. Sholat 5 waktu iya ibadah, sedekah ibadah. Tapi nggak mungkin orang bisa bersedekah tanpa kerja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus Karena itu cari. harus. Jenengan pun harus. ya berbisnis. Iya sama kayak saya buka bengkel. Jenengan bukan yang terus doa terus uangnya datang karungan Itu gitu. Mas ya, kalau kita mau ngomong mainstream, saya yang sangat nggak suka gitu dalam tanda kutip ya. Iya. Cuman berdoa, puasa, lalu jaga no amplop untuk konjol tungo habis itu selesai gitu. Itu saya tidak suka itu. Maksudnya Jenengan kerja yang bahas amplop bukan saya loh. Aku gak belok. amplop bukan isi loh Mas. Iya, iya. Kalau isinya soal lain. Kalau Iya. saya isinya suka, kalau amplopnya enggak gitu. Oh, wah ini dimantek kan. Ya, ya, Nah, ya. ya artinya kita ngomongin gitu ya. Jadi saya tuh pengen anak-anak itu bisa beli makan karena keringatnya. Iya, Bisa lebih bangga pada santri yang Iya, gitu. iya, daripada misalnya santri saya. Mungkin ada juga sih nanti yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi. Ada sudah. Santri jenengan sudah ada yang jadi dokter. Katakan seperti alhamdulillah ya, ada Iya. yang jadi direktur, Iya. mau jadi kondektur, itu Iya, soal lain. Itu soal lain. Itu soal lain. Iya. Tapi yang penting harus kerja dan dinikmati. Itu yang penting. Penting kerja dan dinikmati, dan kita harus bisa tenang sebagai orang yang beriman. Ujungnya itu kita dalam keadaan apapun harus bisa tenang. Ada pandemi, kita tetap tenang. Ada orang kayak apapun, kita tetap tenang. Karena Tantangannya jenengan sekarang kan eranya serba seperti ini. iya, jadi kalau uluhiyah ubudiyah orang mau pakai masker, kita harus. Iya. Tapi ini di lingkungan kita ya. Sudah swab semua di sini hebatnya sudah beliau. vaksin Ya. kemarin 1.500. Dan santri keluar masuk swab. Standarnya swab. Ya. Iya, memang termasuk Ya. kemarin saya diceritani soalnya sama Dokter Siva Oh ya, sini mana? Ya, Dokter Siva. Apa di pesantren Darul Ulum udah vaksin. Wah, hebat ini saya bilang. Iya, jadi kalau ngomongin orang luar yang datang ke sini yang agak fanatik gitu, nggak mau suntik, nggak mau apa ya. Kalau mau di swab ya, swaburani harus mau. Oh, gitu ya. Swaburani kudu gelem. Sepurane Iya, harus aturan mau. negara Aturan negara yang harus ya, taat. iya. Iya. Disokong Jadi lagi. kalau mau tahu replikanya Eropa itu sekarang sudah free masker, di sini free masker duluan karena memang masuk dan keluar memang harus swab di sini. Dan semua di sini santri sudah vaksin termasuk sampai ustadz-ustadznya, Oh, iya. guru-gurunya semua Iya, iya. sudah semuanya divaksin. Ini saksinya karena kebetulan yang vaksin
teman dari dokter satgasnya NO memang di sini semua sudah full vaksin. Mungkin terakhir Romo Yai, saya pengen jenengan nginspirasi teman-teman yang sekarang ya mungkin juga inspirasi junior jenengan yang sekarang juga ngelola pesantren. Buat pesantren milenial seperti ini itu faedahnya apa sih ketika pesantren itu dibuat casual, nyantai, relax gitu? Orang itu kan harus berada dalam kondisi bahagia ya cari. Oh, bahkan cari ilmu itu emang harus bahagia. Nggak bisa enggak ya? Makanya kita nggak bisa bikin apa gitu. Saya sedikit suka ya misalnya diajar Dewantara mengatakan sekolah itu taman siswa, kid garden gitu. Ya. Sehingga mereka masih bermain-main. Betul. Ada masa-masa tertentu dengan bermain-main itu ada pembelajaran secara autodidak terhadap mereka, pengenalan alam langsung. Betul. Kemudian tanpa sengaja pembelajaran itu melalui khaliyah, qaidah, perjalanan gitu. Tanpa mereka disuruh apa gitu, mereka sudah bisa melihat. Automatically ya? Ya, melihat dan mendengar itu hal yang penting gitu. Tapi kalau hanya mendengar ngaji di tempat tertutup, hanya diceritai gitu, nggak pernah melihat, itu juga ketinggalan. Nggak ngerti isinya alam. Nggak ngerti. Tapi kalau dia bisa melihat sekali itu jauh lebih bagus ketimbang mendengar 10 kali. Sehingga gimana? Melihat sekali itu jauh lebih baik dibanding mendengar 1000 kali. Malah esensinya di mata ya, masa di melihat. Iya, sekarang kalau misalnya mau haji, mau ke Mekah, mau manasik 1000 kali nggak pernah tahu Ka'bah, ya tetap aja nggak tahu Ka'bah. Ya stroke juga. Ya stroke juga gitu. Makanya harus mau melihat Quran itu juga lebih baik ketimbang hanya mendengar Quran. Oh iya. Melihat surga itu lebih baik ketimbang mendengar cerita surga. Nah, surga itu kan taman, gitu kan, bekerja. Inilah kita berada di sini harus berada di surga. Karena nanti di sana sudah nggak ada surga, nggak mungkin kita kembali ke bumi. Betul. Di sana kita kalau pengen ke surga di sana kita harus mulai dari sini. Nah, dari sini kita harus bisa menciptakan surga kita sendiri bagi santri dan kita sendiri. Sama dengan istilahnya anak-anak gaul sekarang bahwa ciptakan bahagiamu sendiri, jangan lupa bahagia. Siap itu, dan bahagia itu sederhana bukan berarti miskin, dan miskin tidak berdosa. Miskin pun tidak berdosa. Mungkin ditutup dengan kata miskin pun tidak berdosa. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini dari Matur Banun ya. Asal tetap tenang, miskin tidak berdosa. Siap. Yang esensinya adalah ketenangan. Di dalam jiwa-jiwa tenang karena apapun bisa dilakukan dan apapun bisa didapatkan. Termasuk surga itu juga harus jiwa yang tenang yang bisa masuk. Makanya itu siap. Kalau kita ngomong agak jauh gitu ya. Saya ada pertanyaan saya nggak bisa jawab. Kalau di dunia ini sudah banyak bertengkar, lalu kita memaafkan. Jangan-jangan nanti kalau sama mereka di surga bertengkar lagi. Jadi repot. Ya. Itu mungkin di episode mendatang kita bahas. Menyebar memanjang menjadi rencana sejenak kan menyapa rencana senja rindu hangatnya angkasa merayu sukma raka rasa merindu jingga yang merah
tutup pondok tutup rupa hamung ati pawit. Ya teman-teman, ini lagi nyoba serve myself di Cafe Mbak Gendeng Pesantren Darul Ulum Agung. Jadi ini kelas berapa kamu? Kelas 12. Kelas 12 sudah jadi barista di sini, keren kan? Ini yang mestinya harus dicontoh sama pesantren-pesantren lain. Paham guys? Iya. Buat pengen lihat aku. Ini dulu. Mas. Ini ya. Ji, nyonya lagi kopi Ji. Telok Ji. Ya ini teman-teman bengkelnya beliau. Jadi beliau ini buka bengkel, punya tim balap. Jadi bukan Pak Kiai yang nggak punya pekerjaan. Saya pernah diprotes itu sama temen dari salah satu pondok salaf itu. Yeah. Di mana di sana juga sebagian tidak bolehkan ada balap motor. Oh, Lebih cenderung seolah-olah main-main balap motor itu haram gitu ya. haram. Ya tanda kutip. Dalam kutip haram. Ya, saya bilang gitu. Ya saya pengenlah anak-anak santri itu kalau lewat Siratal Mustaqim itu nggak jalan gitu, pakai motor biar cepet gitu. Ngek gitu nyampe gitu. Kan ada itu secepat kilat orang bisa sampai surga tanpa melalui itu. Nah, barangkali itu bisa diterima sama Allah dan kita ajukan santri yang berjuang dengan siar berbeda, tidak di masjid, tidak di musola, tapi di sirkuit. Dan itu juga jalan dakwah sih sebenarnya. Ya, kalau mau dakwah itu nggak hanya di masjid. Iya, jalan Kalau dakwah. di masjid kan ngandalin balik lagi ngandalin dungo oleh berkah gitu kan, nggak soro lah. Nah baru ada pandemi ini soro ini. Solo semua. Ya. Ke masjid sholat 5 waktu aja lah kan, katakan berapa sih, 10 menit 10 menit katakan Ya. 1 jam lah kalau sehari. Hari. Nah yang lain itu apa ya, pakai itu pagi itu kerja, sore itu selesai, malam itu istirahat gitu. Sama lah kayak orang-orang bengkel juga begitu, kita buat agar ada kerjaan juga santri mau belajar. Akhirnya santrinya di sini bongkar mobil Eropa pun berani. Keren nggak? Iya. Santrinya bongkarnya mobil Eropa. Ya gitu. Jadi ya barusan aja sih pengen kayak teman-teman punya mobil, terus ada temen yang bisa mekanik lumayan, nyocok, ya udah dandan. Paling seneng dandan lah, dandan sepeda, dandan rumah tangga, dandan hati, dandan. Tugas multifunctionnya seorang kiai itu ya mulai dandan motor, mobil sampai dandan hati, Iya. dandan rumah tangga. Iya. Rumah tangganya santri pun harus diurus sebenarnya. Iya gitu. Siap. Dan moga-moga ini inspirasi ya. Barakallah. Terima kasih. Pamit dulu. Siap, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.